Hakikat madrasah unggul. Secara terminologis, sekolah unggul adalah sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran atau output pendidikannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka masukan atau input seperti proses pendidikan, pelayanan pendidikan, manajemen, guru dan tenaga kependidikan, serta fasilitas dan sarana prasarana diarahkan untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut. Di Indonesia, sekolah unggul pertama kali digagas oleh Wardiman Djojonegoro, yaitu sebagai mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1994. Gagasan tersebut lahir karena adanya keinginan kuat untuk menghadirkan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang memiliki visi jauh menjangkau ke depan dan berwawasan keunggulan. Dengan adanya gagasan tentang sekolah unggul tersebut, maka telah mendorong dikembangkannya konsep madrasah unggul. Madrasah unggul adalah madrasah program unggulan yang lahir karena adanya keinginan kuat untuk memiliki madrasah yang berprestasi di nasional maupun di dunia dengan ditunjang dengan akhlakul karimah. Nah, dalam praktik lapangan, terdapat 3 tipe madrasah atau sekolah Islam, yaitu yang pertama, madrasah atau sekolah Islam yang berbasis pada peserta anak cerdas. Madrasah atau sekolah Islam ini lebih menekankan pada penerimaan peserta didik yang memiliki kriteria potensi akademik yang tinggi. Yang kedua, madrasah atau sekolah Islam yang berbasis kepada fasilitas. Madrasah atau sekolah Islam ini lebih menekankan pada kelengkapan fasilitas sarana prasarana dalam menunjang berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu madrasah atau sekolah Islam yang berbasis pada iklim belajar. Madrasah atau sekolah Islam ini menekankan pada lingkungan atau daerah yang baik untuk peserta didik dalam menyerap pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu karakteristik madrasah unggul. Secara teoritis, karakteristik madrasah unggul bisa diklasifikasikan dalam beberapa yaitu 1. Keunggulan dalam kognitif, yang kedua keunggulan dalam mulok, yang ketiga keunggulan dalam ekstrakurikuler, yang keempat keunggulan dalam fasilitas atau sarana prasarana, yang kelima keunggulan dalam peserta didik, yang keenam keunggulan dalam life skill, yang selanjutnya keunggulan dalam administrasi dan lain-lain, dan yang paling penting adalah keunggulan dalam multiphase. Selanjutnya yaitu upaya atau strategi pengembangan madrasah unggul. Syarat menuju pengembangan madrasah yang unggul antara lain yaitu 1. Ketersediaan tenaga kerja, yang kedua pendidik yang profesional, dan yang ketiga sarana dan prasarana yang lengkap. Perlu ditangani oleh sistem manajemen profesional yang modern. Dan selanjutnya pada akhirnya keunggulan sebuah madrasah ditentukan oleh keberhasilannya peserta didik atau output and outcome yang memiliki prestasi yang membanggakan.
Dengan kata lain, untuk mengembangkan madrasah yang unggul memerlukan adanya dukungan yang efektif dan fungsional, seperti sumber daya manusia yang unggul, sarana dan prasarana seperti kelengkapan ruang belajar yang representatif seperti laboratorium dan perpustakaan. Yaitu selanjutnya fasilitas penunjang seperti boarding ma'had, musola, dan masjid. Selanjutnya yaitu faktor pendukung pengembangan madrasah unggul. Yang pertama, faktor sarana prasarana. Yang kedua, faktor guru. Dan yang ketiga, faktor murid. Yang keempat, faktor tatanan organisasi dan mekanisme kerja. Yang keempat, faktor komitmen. Yang kelima, faktor motivasi, iklim kerja, dan semangat kerja. Yang kedelapan, faktor keterlibatan wakil kepala sekolah dan guru-guru. Dan yang kesembilan, faktor kepemimpinan kepala sekolah.